Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah bagaimana kita menjadi orang yang pintar, orang yang cerdas dengan belajar efektif dan efisien, sehingga belajar menjadi menyenangkan dan membuat pelajaran kita lebih sederhana dalam menuntut ilmu. Adapun tipsnya adalah pertama, menetapkan tujuan apa yang ingin kita capai. Pembelajaran kita harus menetapkan tujuan yang ingin kita capai sehingga menjadi sebuah motivasi. Jika kita mulai merasa kehilangan minat, maka dengan tujuan yang ingin kita capai, maka bangkit semangat kita untuk melakukan dan memulai pembelajaran kita. Kemudian yang kedua adalah mengatur jadwal pelajaran atau mengatur jadwal kita untuk belajar. Bagaimana caranya? Nah, mengatur jadwal adalah bagaimana kita memulai belajar dengan rasa nyaman, dengan aturan-aturan yang kita pakai, sehingga kita tidak melupakan ada jadwal-jadwal tertentu yang kita harus mulai dalam belajar. Yang ketiga, bagaimana kita menciptakan suasana nyaman dalam pembelajaran. Dimanapun, kemanapun kita berada, ketika kita menciptakan suasana belajar yang nyaman, maka pembelajaran itu akan mudah masuk di otak dan pikiran kita, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang cerdas dan yang kita inginkan. Yang keempat, ketika kita mau belajar, ingat kita harus membuat ringkasan pelajaran supaya semua yang ada di dalam buku itu tidak mesti kita pelajari lebih jauh, tetapi kita harus meringkas dan meresume apa yang penting untuk kita pelajari, sehingga proses pembelajaran kita itu lebih nyaman dan lebih bisa memperhatikan tujuan dari apa yang kita pelajari itu. Yang kelima, untuk memudahkan kita dalam proses pembelajaran dengan belajar sederhana, yaitu buat akronim yang mudah diingat. Jadi dalam proses pembelajaran ada materi-materi yang kita mengingat akronim-akronim dari materi itu agar memudahkan kita dalam proses pembelajaran. Terus yang keenam adalah memahami pelajaran, bukan dalam hal menghafal. Kalau kita memahami pelajaran, maka akan lebih mudah buat kita untuk terus mengingatnya. Akan tetapi, ketika menghafal pelajaran tersebut, maka lebih mudah mengingat dan lebih gampang melupakan. Tapi ketika kita memahami pelajaran yang kita pelajari, maka dia akan lebih mudah dipahami dan bertahan lama dari pemahaman kita itu. Yang ketujuh, jangan malu bertanya. Dalam proses belajar sederhana ini adalah kita tidak boleh malu bertanya jika ada pembelajaran yang kita tidak ketahui. Kemudian kedelapan, pantang menyerah. Nah, jika semua sudah kita lakukan, maka pantang menyerah itu adalah yang paling penting buat kita. Dan dalam melakukan proses pembelajaran, kita harus lebih tenang, lebih santai, lebih rileks, dan mengingat semua apa yang telah kita pelajari. Nah, inilah video singkat dari saya terkait bagaimana menciptakan proses pembelajaran yang mudah dan sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadijah. Saya dari kelas A27. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengisahkan sebuah kisah inspirasi atau inspiratif seorang tokoh terkenal yang menemukan kebahagiaan dan kesuksesan melalui kesederhanaan dalam menuntut ilmu. Kisah perjalanan Imam Syafi'i menuntut ilmu. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah ulama kelahiran tahun 150 Hijriah di Gaza. Beliau adalah salah satu mujahid yang dijadikan mazhab dalam fikih Islam. Keluasan ilmunya menjadi buah perjuangan dalam petualangan mencari ilmu dari banyak guru. Dikisahkan bahwa beliau adalah seorang yatim yang berada dalam kasih sayang ibunya dari semenjak kecil.
Beliau dibawa ibunya di Madinah. Kemudian ketika itu, beliau berada di majelis yang dipimpin oleh Imam Malik. Saat itu, ibunya tidak ada uang untuk membelikannya pena atau alat tulis apapun untuk belajar. Maka, beliau meletakkan jarinya di mulutnya dan menuliskan dengan telunjuk kanannya di atas telapak tangan kirinya. Hal tersebut dilakukannya berkali-kali. Saat itu umur beliau masih 11 tahun. Melihat hal itu, Imam Malik merasa terganggu dengan anak kecil yang menaruh ludahnya di jari, kemudian menggerakkannya di telapak tangan. Dalam pikirannya, Imam Malik hanya bermain-main saja. Setelah 2-3 pelajaran, Imam Malik memanggilnya. "Kesini kamu." Dihampirilah Imam Malik oleh Imam Syafi'i. "Jangan hadir lagi ya kamu dalam pelajaran kami." "Kenapa?" sambung Imam Syafi'i. "Karena kamu hanya bermain-main dan membuat hal yang sia-sia di sini," kata Imam Malik. "Demi Allah, aku tidak bermain-main." "Memang karena apa saya disebut bermain-main?" tanya Imam Syafi'i. "Kalau begitu, mana tulisanmu? Mana penamu? Mana kertasmu? Mana tintamu? Kau datang tanpa tinta dan pena?" tanya Imam Malik. Imam Syafi'i menjawab, "Aku hanya orang miskin, tak mampuku membeli alat tulis. Aku hanya menulis hadis seperti ini agar aku hafal. Jika kamu mau, aku akan sampaikan apa yang telah kau sampaikan." "Lakukanlah," kata Imam Malik. Kemudian Imam Syafi'i melafalkan seluruh hadis kepada Imam Malik mulai dari awal sampai akhir pelajaran. Setelah itu Imam Malik mendekatinya dan membantunya. Perjuangan sang ibu membantu Imam Syafi'i yaitu membawakan tulang unta dari tukang sembelih di pasar untuk dijadikan alas menulis untuk belajar anaknya. Kemudian diceritakan juga bahwa sang ibu pergi ke kantor pemerintahan, mengambil kertas-kertas bekas yang sudah dibuang dan diberikan kepada anaknya untuk menulis hadis. Jika kita melihat lembaran-lembaran Imam Syafi'i, betapa perjuangan menjadi hal penting untuk mencapai keberhasilan. Dengan keberhasilan niat, kelurusan tujuan, dan ketaatan kepada Allah. Dari kisah Imam Syafi'i ini kita dapat melihat bahwa kesederhanaan bukanlah halangan, tetapi justru merupakan kunci untuk mencapai suatu tujuan. Kesederhanaan adalah bagaimana cara seseorang menjalani hidup dengan pola pikir yang sederhana. Hidup sederhana bertendakan langit yang berbintang. Saya rasa kata-kata itu sangatlah penuh makna, di mana setiap orang jauh di dalam lubuk hatinya yang paling dalam pasti menginginkan hal tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.